kembali ke Bu Adelina, Bu. Ya. Tolong diceritakan sedikit nih sebagai orang tua kan punya strategi investasi. Strateginya apa nih yang dijalankan selama ini untuk menyiapkan pendidikan anak-anak, Bu? Menyiapkan pendidikan anak-anak yang pertama mungkin kalau saya loncat sedikit di tadi penjelasan Raka bahwa di talenta itu ya kita siapkan memang mungkin nggak maksimal tapi dicoba disesuaikan dengan kebutuhan yang mereka mampu, apakah itu nanti untuk personal, interpersonal segala macam. Tapi untuk balik ke materi dana pendidikan mungkin yang maksudnya Mbak Anum, kami dengan suami biasanya sudah coba persiapkan. Pertama memang kita ini dari janjian. Jadi misalnya saya bagian misalnya ngelola investasi, kami kan ada yang di properti, ada yang di investasi yang di pasar modal segala macam. Kami bagi tugas. Jadi kalau saya biasanya ngelola properti, nah dari dana itulah biasanya untuk tambah-tambahan atau bahkan untuk tambahan ke pasar modal. Tapi kalau untuk pasar modal sendiri, bagian-bagiannya itu udah saya serahkan pada suami, memang ahlinya lah di sana. Jadi kita apakah itu nanti dari income itu biasanya pisahkan 10%-nya misalnya dengan mungkin karena ada bonus kita bisa lebih ke sana untuk pendidikan. Bahkan kalau yang sekarang untuk si bungsu kami juga bahkan disiapkan, sudah ketahuan nih misalnya kalau andai kata dia juga seperti kakaknya di Jerman, mungkin selama 4 tahun tuh kami harus prepare dana sekitar 500 juta lebih kurang. Jadi dari jauh-jauh hari kita udah siapkan, dihitung tuh detail-detail Mbak suami berapa nih yang harus dipisahkan setiap bulannya. Jadi kita memang kondisikan di rumah bahwa kita memang ada pakai makan segala macam yang memang seperlunya. Nanti untuk posnya di sana juga ada gitu. Jadi itu yang kita siapkan, dan mungkin kalau sedikit saya tambahkan ya sedikit ada yang untuk keproteksi yang kami sisihkan, yaitu kan nanti kalau kenapa-napa jadi juga modal dana buat mereka pendidikan juga nanti ininya. Oke Bu, berarti tadi itu lagi ya menunda kenikmatan itu ya Bu ya. betul banget Mbak Anum. Oke, ya, 500 juta buat ke Jerman lumayan juga sih. Lumayan. Tapi itu masih mending loh Mbak daripada itu masih, di US, Mbak. Iya ya. Di sini juga lebih mahal juga kan hitung-hitungannya sama. Itu masih tergolong ya lumayan ya untuk 5 tahun ya Bu di Jerman sampai Mas Raka lulus. Iya, lebih kurang. Di tengah-tengah pula lagi kan dia juga udah bisa kerja sambilan. Jadi misalnya part-time itu di tahun ketiga kalau nggak salah apa kedua ya, dia udah mulai kerja, dan itu juga bisa dipakainya untuk ibaratnya, tapi tetaplah kami siapkan bulanan dia berapa dihitung untuk keperluannya. Kan biasanya kalau kuliah kan memang nggak terlalu banyak, tapi living cost-nya kan yang cukup besar di sana. Jadi itu yang kita persiapkan di sana Mbak Anum. Oke, berarti itu kalau Ibu mulai menabung yang buat Mas Raka ke Jerman ini kira-kira berapa lama ya Bu ya? Kira-kira ini, mungkin kalau boleh flashback sedikit nih caranya. Investasinya. Kami kira itu kira-kira mungkin hampir 5 tahun sebelumnya ya lebih kurang. Oke, 5 tahun. Tapi itu kan memang sudah sebenarnya itu tanpa sengaja kami udah persiapkan sejak di awal sebenarnya Mbak, sejak mungkin mereka masih kecil-kecil itu sudah mulai disiapkan. Bahkan ketika terus terang saya waktu itu informasi bayangan saya kalau kuliah ke luar negeri itu pasti mahal. Jadi ketika anak saya nih minta ke Jerman gitu, saya langsung sebagai emak langsung bukan keluar tanduk tapi gimana, wah mahal segala macam. Akhirnya dia bilang, mah begini loh mah, ini free, ini begini jelaskin. Tapi memang ada kok kesana kan ada namanya uang deposit yang lebih kurang cukup besar lah gitu kan. Jadi alhamdulillah kami sudah persiapkan gitu dari jauh-jauh hari, dari kira-kira mungkin 5 tahun sebelumnya yang benar-benar dia akan kebutuhannya ya. Berarti niatnya memang sudah dari kecil, tapi mulai mengumpulkannya sekitar 5 tahun itu ya Bu ya. Lebih kurang. Silahkan dia. Oke, mungkin lanjut lagi nih balik lagi ke Mas Raka. Ini kan berarti kalau dari cerita Ibu Adel sudah dari kecil terbiasa untuk investasi. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri di Jerman sekarang ada yang berbeda nggak sih Mas dari cara-cara berinvestasi selama di sana gitu? Apa ada investasi baru kah yang Mas lakukan, atau tetap mengikuti jejak kedua orang tua yang udah lalu-lalu, atau gimana Mas? Jadi kalau di Jerman sekarang banyak sih ya investasinya, bahkan teman kelas saya Jerman juga ada yang ke Bitcoin gitu.
Cuman kalau Bitcoin saya agak ragu-ragu, mungkin setelah diskusi dari sama Papa gitu kan. Jadi sekarang sih saya rencananya mau ini sih sebelum saya rencana mau investasi ke pasar modal Jerman dan Indonesia, mungkin ada planning mau beli saham di Indo, terus reksadana juga. Jadi saya nanti rencananya keluarga nanti di Indonesia yang beli aset, saya nanti bayar pakai euro gitu. Nah, karena mungkin bisa jadi euronya ini jadi tabungan sama Papa, atau enggak bayar ke adik saya yang nomor 2 yang masih di Jerman gitu. Terus yang lainnya sih untuk start awal saya nentuin gaya hidup dulu ya, berapa ini supaya bisa ngehemat duit banyak gitu. Jadi saya cari kota semurah-murahnya, tinggal semurah-murahnya, mungkin sempit-sempitan, nanti situ saya bisa ngehemat duit banyak buat investasi. Nanti kalau udah ya pindah ke kota yang lebih mahal. Ini tertanam banget ya menunda kenikmatan ini, jadi tertanam sampai sekarang ya. Susah Mbak, jadi remaja sekarang kan jadi hypebeast, beli sepatu macam-macam. Sepatu nggak tergoda Mas, apalagi di Jerman, gadget gitu. Tergoda banget Mbak, apalagi kan saya selama di Jerman pernah kerja sampingan summer gitu. Kalau 1 bulan itu kalau dihitung bisa gaji kayak manajer gitu. Kalau anak remaja dikasih duit segitu kan bingung mau diapain kan. Kalau mau ke toko itu cuman gesek doang rasanya happy gitu, tapi lama-lama kok beli terus ya gitu ya. Lama-lama sadar sendiri. Lama-lama sadar sendiri kok ini ya adalah kan remaja ngerasa kayak pengen terutama milenial ya, hidupnya pengen suatu bermakna gitu kan, kayak wah nggak bisa nih beli sepatu terus nih gitu kan, bakal setiap bulan tuh pasti ada yang baru-baru terus itu, nggak ada habisnya kalau dipakai untuk barang-barang konsumtif ya Mas. Ya gitu, jadi ya sekarang beli barang yang bagus amat, yang awet gitu, terus hidup sehemat-hematnya biar bisa beli aset. Wih, keren. Amin. Keren banget, amin. Jadi subsidi silang sama rupiah karena dari euro juga lumayan enak ini ya. Iya. Halo. Oke deh, lanjut aja Mbak Anum. Oke, bicara soal investasi dan teknologi nih ke Bu Adelina ya. Kan sekarang udah perkembangan teknologi lumayan maju. Sekarang investasi udah bisa dari handphone secara online, kayak kita meeting aja sekarang udah online semua gitu. Kalau dari Ibu sendiri menemukan kendala nggak untuk berinvestasi dengan teknologi yang maju seperti ini? Terus kalau misalnya pernah gitu, pernah dibantuin sama putra-putri Ibu gitu? Silakan Bu. Itu jawaban yang terakhir tuh Mbak. Memang langsung aku deh. Jadi untuk yang sederhana misalnya untuk awal-awal untuk yang pembukaan awal lah ya, itu masih bisa, tapi memang terus terang saya didampingin sih perkembangannya cepat banget sih, jadinya akhirnya ya suami ya anak, malah si bungsu jauh lebih canggih sekarang daripada emaknya ceritanya. Tapi memang itu sangat terbantu dengan ada investasi dengan online ini, kita nggak harus ke tempat yang di sana, bahkan dari rumah gitu juga udah bisa, itu nyaman banget lah pokoknya. Berarti masih bisa keep up, istilahnya bisa mengejar ini ya, ketertinggalan praktek ini ya Bu ya? Insya Allah, karena ada banyak asistennya juga, terus terang. Oke, makasih nih Bu. Sama. Iya nih, kalau masih ngomongin teknologi kan sekarang udah maju banget lah, untuk investasi tuh jauh lebih gampang dibandingin dulu-dulu gitu lah ya Bu ya. Terus kalau dari masyarakat sendiri nih kan, apalagi di Jerman kan pasti teknologinya jauh lebih maju nih dari di sini. Boleh diceritain nggak sih kalau investasi di sana tuh teknologinya sekarang udah seperti apa?